Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ratnasari, NPM 2188201045, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Untuk memenuhi tugas Pak Rio Saputra MPD. Moto hidup saya ialah semangat dan smart. Halo, nama saya Yesi Ratnasari, bisa dipanggil Yesi. Saya sekarang tinggal di perumahan di Bengkulu yang berada di Kampung Bali, tepatnya di Jalan Sungai Serut. Karena saya berasal dari Tumbuan Seluma, saya lahir pada tanggal 17 November 2001 di Desa Tumbuan. Saya ingin berbagi tentang kisah hidup saya 4 bersaudara dan saya adalah anak keempat. Saya dan kakak berjarak 10 tahun. Banyak berkata anak bungsu mempunyai tanggung jawab yang besar karena dialah harapan satu-satunya keluarga. Semoga saya dapat membanggakan orang-orang di sekitar saya, terutama bagi orang tua saya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika saya sekolah dasar, saya bersekolah di SDN 06 Seluma. Waktu kecil, saya sudah ditinggalkan oleh orang tua. Kami di rumah hanya berempat karena ibu dan ayah pergi ke kebun dan jarak ke rumah dan kebunku cukup jauh, jadi kami tinggal di rumah. Hanya berempat bersama kakak saya. Kakak pertama saya bernama Ainete Zuhaimi, yang kedua Ekno Pulastirio, dan yang ketiga Novita Putriani. Di sini saya bersekolah hanya saya dan Inga saya karena kakak dan abang saya sudah bekerja. Ketika SD, mungkin banyak yang terlupakan oleh saya karena sudah lama sekali dan memang tidak ada yang istimewa. Saya dan Inga saya sering sekali bermain karet bersama saya di SD. Sudah mengikuti pramuka, saya ikut kema karena itu untuk kenaikan pangkat kelompok saya. Saya sangat ingat di sana kami diuji kesabaran dan pembina saya. Karena kami disuruh dia untuk menginjak tai sapi, dan mandi air di sekolah. Setelah itu, saya dan teman-teman saya mengikuti lomba masak nasi goreng dan ternyata alhamdulillah kami memenangkan juara 3 lomba masak nasi goreng. Saya sangat senang. Pada saat SMP, saya bersekolah di SMPN 10 Seluma. Memasuki SMP, saya juga tidak memiliki hal spesial, tetapi di saat aku mulai mengenal namanya menyukai sesama lawan jenis, menurut saya, di masa SMP adalah masa paling indah dalam hidup saya, karena di masa itu, saya masih biasa bersenang-senang. Tetapi, walau saya sudah mengenal cinta monyet, saya belum pernah namanya pacaran. Di SMP, saya sangat aktif di organisasi dalam akademik dan non-akademik. Saya sering diikuti sertakan dalam perlombaan pramuka dan basket sekabupaten dan memenangkan perlombaan sekabupaten juara 2 basketbal putri. Ketika sudah tidak terasa, akhirnya saya lulus dari SMP 10 Seluma. Hal yang paling sedih menurut saya ketika sahabat kecil meninggalkan kita karena untuk melanjutkan persekolahan. Saya sangat sedih, sahabat saya pindah rumah ke Bengkulu dan sampai saat ini saya pun sudah lama tidak berjumpa dengan sahabat kecil saya yang bernama Julia Mayasari. Dia sahabat yang baik, mengerti segala hal tentang isi hati saya. Tetapi menurut saya masa SMP adalah masa terindah, banyak kenangan indah di sana yang tidak dapat saya ceritakan di sini. Tapi intinya jangan sia-siakan masa mudamu dan nikmati selagi ada, karena masa itu tidak akan bisa terulang lagi. Saat SMK, saya bersekolah di SMK 3 Seluma. Saya pernah berniat bersekolah di SMA 3 Bengkulu, tetapi orang tua tidak mengizinkan karena alasan jauh. Pada saat itu, saya ingin sekali mengambil jurusan perkantoran, tetapi orang tua saya tidak menyetujui saya untuk mengambil jurusan itu. Orang tua lebih menyetujui saya untuk mengambil jurusan akuntansi karena pendapat ayah saya, ketika kita mengambil jurusan akuntansi, ketika sudah lulus dari SMK kita bisa langsung bekerja di bank, dan akhirnya saya menerima keputusan ayah saya untuk mengambil jurusan itu. Sewaktu saya di SMK, saya mengikuti ekstrakurikuler basketbal lagi karena saya ingin melanjutkan kehobian saya. Di saat itu saya juga diikutsertakan lomba Popda, tetapi saya tidak lulus. Saya tidak berkecil hati karena itu belum rezeki saya.
Selain itu, saya mencoba mengikuti ekstra drum band di sekolah. Saya mencoba untuk belajar memegang alat yaitu senar. Ketika itu saya sering sekali berlatih supaya saya mahir dan bermain alat musik itu, dan ternyata akhirnya saya bisa memainkan alat musik senar. Di saat itu saya disuruh untuk mencoba mengikuti tes mayoret di sekolah, tetapi saya juga tidak lulus mengikuti itu juga, bukan karena rezeki saya. Selama 3 tahun di SMK 3 banyak lika-liku yang kualami, bertengkar hebat dengan teman, dan dari awal kelulusan SNPTN aku putus dengan pengumumannya karena saya tidak lolos ke perguruan diinginkan. Menurut saya, masa SD, SMP, SMK yang paling berkesan adalah SD, karena saya belum banyak memikirkan kehidupan, karena saya memikirkan main dan main. Dan sekarang adalah masanya aku berkuliah di UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alasan masuk UMB awalnya adalah karena saya tidak lulus SNPTN di Bengkulu. Saat tes SNPTN, aku mengambil jurusan PGSD tetapi tidak lolos, dan aku juga mengikuti SBMPTN di Universitas Bengkulu tetapi juga tidak lolos. Saat aku tes SBMPTN, aku mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dan akhirnya aku mendaftar di kampus UMB mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan sekarang aku bangga dengan kampusku dan pilihanku. Alasan masuk UMB awalnya adalah karena saya tidak lulus SNPTN di Bengkulu. Saat tes SNPTN, saya mengambil jurusan PGSD, tetapi tidak lolos, dan juga mengikuti SBMPTN di Universitas Bengkulu, tetapi tidak juga lolos. Saat saya tes SNPTN, akhirnya aku mendaftar di kampus UMB dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan sekarang saya bangga dengan kampus dan pilihan saya, karena disinilah saya mulai berani dan mulai berinteraksi dengan orang banyak dan orang baru di sekitar saya. Dan juga saya mulai mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, dan organisasi pertama dalam hidupku yang saya ikuti organisasi itu adalah Himapsi. Disinilah aku mulai percaya diri, berani tampil mengenakan apa itu organisasi, dan betapa pentingnya kita berinteraksi dan memiliki teman supaya kita dapat lebih percaya diri. Disinilah saya mulai percaya diri dan berani tampil di depan umum, dan juga di sini banyak kakak-kakak yang mengenalkan apa itu organisasi dan betapa pentingnya kita berinteraksi dan memiliki teman supaya kita dapat lebih percaya diri dan mempunyai teman. Dan di sini juga kita merasa memiliki keluarga, teman, dan family. Moto hidup pada dasarnya ketika kita ingin melakukan sesuatu haruslah memiliki niat untuk melakukannya, selalu semangat dan tidak gampang mengeluh. Dari situlah saya mulai berpikir kita harus mempunyai moto hidup yang simpel tapi bisa merubah segala hal yang biasa. Maka jadilah moto yang sekarang, semangat dan smart, simple tapi bisa mengubah semua. Tujuan hidup Islam, Al-Quran, dan soleh, surga, membanggakan kedua orang tua, menjadi orang sukses dan dihargai, banyak berguna bagi keluarga, masyarakat sekitar. Rencana hidup saya ke depan, di sini saya akan menjelaskan rancangan hidup saya 10 tahun ke depan. Umur 21 sampai dengan 22 tahun. Target yang terfokuskan di sini ada 2 target yang saya inginkan, di mana saya sekarang masih berstatus mahasiswa. Target pertama jelas yaitu menyelesaikan skripsi yang sudah menjadi tugas wajib saya sebagai mahasiswa, dan kedua semoga tamat tepat waktu. Umur 22 sampai dengan 23 tahun, pada usia ini saya mulai mencoba untuk kembali ke daerah dan mencoba untuk mendekatkan diri kepada rumah asal sendiri, dan targetnya saya berencana untuk memfokuskan diri untuk mencari pekerjaan sebagai guru di daerah tempat saya tinggal dan mengajar siswa-siswa di sana. Sebagai seorang guru bahasa Indonesia, mungkin itulah sedikit pemaparan dari rancangan hidup saya untuk 10 tahun ke depan. Ya, pada dasarnya semua yang di atas belumlah
spesifik dan terkhususnya, tapi itulah yang sebenarnya dari saya. Sebenarnya ada banyak keinginan yang masih menjadi target saya pada 10 tahun ke depannya. Semoga apa yang aku cita-citakan tercapai, amin, dan apa yang aku lakukan saat ini dan kedepannya dapat berguna bagi orang-orang yang banyak, amin. Saya atas nama Yesian Asari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.